Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Qala al-muallif rahimahullah faslun fi bayani ba'dil buyu'il muharramah. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa macam jual beli yang diharamkan. Jadi kalau pada awal pelajaran kita tentang bab muamalat, kita sudah membahas tentang jual beli, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, rukunnya jual beli, syarat-syaratnya, dan kita juga sudah mempelajari tentang jual beli yang dikategorikan sebagai riba. Maka pada pelajaran kali ini dan insya Allah seterusnya kita akan membahas lebih rinci macam-macam jual beli atau bentuk transaksi yang diharamkan. Akan dibahas setiap macamnya dan contoh-contohnya insya Allah. Qala al-muallif rahimahullah wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu. Yang pertama yang diharamkan adalah menjual sesuatu yang belum diterimanya. Ay annahu la yajuzu bai'ul mabi'i qabla an yaqbidahu al-mushtari. Yakni tidak boleh menjual barang yang dibeli sebelum diterima oleh pembeli. Artinya bagi pembeli itu sebelum dia menerima barangnya tidak boleh menjual lagi meskipun dia sudah membeli. Maka tidak boleh dijual terlebih dahulu sebelum dia terima barang tersebut. Misalnya dia pesan pasir misalnya. Biasanya dikirim misalnya pasir 1 truk. Dikirim dari tempat pengambilan pasir, tempat tambang pasir sampai ke Bekasi misalnya. Itu butuh waktu 3 hari. Baru sampai ke sini. Belum sampai barang tersebut, belum sampai truknya itu ke Bekasi, ini yang beli ini menjualnya lagi ke orang lain. Maka yang seperti itu hukumnya tidak sah. Haram hukumnya menjual sesuatu yang belum diterimanya, meskipun itu sudah dibelinya. Falau ishtara Zaidun, ini sekarang disebutkan contohnya dalam kitab ini. Lau ishtara Zaidun, seandainya Zaid membeli. Min Amrin, dari Amr, sa'a qamhin, membeli 1 sa' qamah, gandum. Membeli 1 sa' gandum. Lam yakun lahu bai'uhu li thalithin hatta yaqbidah. Maka Zaid tidak boleh menjual lagi ke orang lain, ke orang yang ketiga. Misalnya Fatimah.
tidak boleh dijual terlebih dahulu oleh Zaid kepada Fatimah hatta yaqbidahu, sampai Zaid itu peroleh satu sok gandum itu dari Amr, dari penjual yang pertama. Dan ini adalah contohnya. Wa yakhtaliful qabdu bi ikhtilafil mabi', dan berbeda-beda penerimaan atau qabd, penerimaan suatu barang yang dijual belikan itu berbeda-beda bi ikhtilafil bai'i, sesuai dengan perbedaan biikhtilafil mabi'i, sesuai dengan perbedaan barang tersebut. Fayahsulu fi ghairil manquli bitakhliyah, maka pada barang yang tidak bisa dipindah, penerimaan itu terwujud dengan dikosongkan atau dikeluarkan semua barang milik selain pembeli. Dikosongkan dulu barangnya, misalnya rumah. Watafrighil mabi'i min amti'ati ghairil mushtari. Contohnya apa? Orang menjual rumah. Kemudian Zaid membeli rumah itu. Amr menjual rumahnya. Kemudian Zaid membeli rumahnya itu. Ya, maka bagaimana bisa terjadi serah terima dan Zaid dinyatakan sudah menerima rumah itu dengan cara dikosongkan rumah itu, ya, dan dikeluarkan semua barang-barang yang semula milik ya, penjual dari rumah tersebut. Ya, maka yang seperti itu baru dikatakan Zaid sudah menerima barang yang dia beli dari Amr berupa rumah itu. Karena rumah kan tidak bisa dipindah. Maka caranya dengan cara dikosongkan, ya, karena sudah bukan milik penjual lagi. Maka dikosongkan dari barang-barang milik penjual yang sebelumnya adalah pemilik rumah yang sebelum dibeli. Sehingga rumah itu sudah kosong, setelah dibeli dikosongkan dari semua barang-barang yang ada, dan akhirnya Zaid yang sebagai pembeli rumah itu bisa dianggap sudah menerima rumah yang dia beli itu. Wa fil manquli, dan pada benda-benda atau barang-barang yang bisa dipindah. Ya, misalnya barang-barang yang kecil. Ya, suatu yang bisa dipindahkan. Motor misalnya kan bisa dipindahkan. Atau cincin bisa dipindahkan. Bitanawulihi, dengan mengambilnya dengan tangan. Ingkana mimma yutanawalu, maka ya dengan mengambilnya dengan tangan jika itu adalah sesuatu yang bisa diambil dengan tangan, seperti cincin. Orang beli cincin, beli kalung, berarti diambil dengan tangan, baru dibawa pulang dari tokonya. Wa illan, ya, kalau itu tidak bisa diambil dengan sekedar dipindah tangankan, diserah terimakan dengan cara dipindah tangankan, ya, dengan tangan, diambil dengan tangan. Wa illa fa binaqlihi, maka dengan memindahnya ila makanin la yakhtassu bil bai', ya, dikeluarkan dari tempat tokonya yang sudah ke tempat lain yang tidak termasuk bagian dari tempat yang khusus bagi penjual. Misalnya orang beli motor di showroom, maka dikeluarkan dari showroom, kemudian ya, setelah terjadi akad jual beli, setelah terjadi akad jual beli, motornya dikeluarkan dulu. Ternyata di depan jalan raya sudah ada pembeli di seberangnya. Boleh baru begitu. Tapi kalau masih barang itu masih di showroom, lalu dijual lagi ke orang lain, maka itu belum dianggap sudah menerima, meskipun sudah terjadi akad dan sudah sah.
tapi karena belum dipindahkan, maka belum boleh dijual terlebih dahulu. Dan ada orang misalnya contohnya ke Alfamart beli contohnya apa yang jarang dibeli orang dan stoknya pun suka habis, misalnya susu beruang, ya kan zaman corona kan sering habis itu, atau ini vitamin C itu yang ini, yang botol kaca itu ya musim corona kemarin kan sering habis. Tiba-tiba ada orang nyari ke Alfamart, sisa cuma 3 misalnya, sementara ada orang lain butuh, baru diambil, ditaruh di keranjang, dibayar, masih belum keluar dari toko, dari pintunya Alfamart itu, ada orang baru datang, kemudian ternyata stoknya sudah habis, nggak ada di raknya itu, atau di kulkasnya udah habis. Nanya pelayannya, baru aja diambil tuh orangnya masih situ, baru bayar ke kasir. Kemudian belum keluar dari Alfamart, kemudian orang ini mengatakan, saya beli itu 3, saya butuh banget nih. Lalu dijual, maka yang seperti itu belum bisa ini, masih di dalam toko. Ya, maka jual beli yang seperti itu belum bisa dilakukan karena masih berada di tempat tokonya, di dalam tokonya. Harus keluar dulu, baru kemudian dijual ke orang lain. Jadi tidak boleh menjual sesuatu sebelum diterima. Setelah diterima baru boleh dijual ke orang yang lain. Bagaimana cara menerimanya itu tergantung barang yang dibeli atau dijual. Kalau itu berupa rumah, maka cukup dengan mengosongkan rumah. Kalau itu suatu yang bisa dipegang dengan tangan, diambil dengan tangan, maka cukup diambil dengan tangan. Kalau itu suatu yang harus dipindahkan, misalnya motor, maka harus dikeluarkan dari tokonya ke tempat yang lain. Itu adalah cara untuk jual beli supaya sah. Karena yang diharamkan berarti jual belinya tidak sah, sehingga dihukumi haram. Menjual sesuatu yang belum diterima oleh pembeli, maka pembeli itu sebelum menerima barangnya tidak boleh menjual lagi ke orang yang lain, ke orang yang ketiga. Wa yahrumu bai'ul lahmi bil hayawan. Yang kedua adalah menjual daging dengan binatang yang hidup. Ma'kulan kanal hayawanu am ghairahu. Baik yang hewan binatang itu hewan yang bisa dimakan atau binatang yang halal dimakan, am ghairahu atau binatang yang tidak halal atau haram untuk dimakan. Contohnya kucing kan makan, tapi boleh dijual belikan. Maka hukumnya haram orang menjual daging dibayar dengan kucing yang hidup. Atau orang menjual daging seukuran 15 kg dengan seekor kambing yang masih hidup. Ini barter, saya jual daging saya ini dengan kambing kamu. Secara barter yang masih hidup, maka yang seperti itu hukumnya haram karena itu adalah termasuk bai'ul lahmi bil hayawan. Wa yahrumu bai'ud daini bid dain, dan haram hukumnya menjual hutang dengan hutang. Contohnya apa menjual hutang dengan hutang? Ka'an yuslima,
ila rajulin dinaran fi sa'i qamhin muajjalin ila ajalin muayyanin thumma yabi'a dhalikal qamha min syakhsin akhar bidinarin muajjal. Seperti contohnya misalnya adalah memesan dalam akad salam, itu memesan kepada orang lain satu sok gandum dengan harga 1 dinar. Yang ditunda pembayarannya ke ditunda penyerahan barangnya, bukan pembayaran 1 dinarnya. Penyerahan barangnya sampai ke tempo tertentu. Misalnya Zaid memesan kepada Umar dengan jual beli salam, itu kan jual beli memesan. Ini saya memesan kepadamu 1 sok gandum seharga 1 dinar. Kemudian 1 dinarnya dikasih ke Umar. Umar kan harus menyediakan gandum. Maka dia mencari gandum tersebut sesuai dengan waktu atau tempo yang ditentukan. Misalnya saya memesan gandum 1 sok kepadamu, kata Zaid kepada Umar, dengan harga 1 dinar. Maka diserahkan 1 dinar itu. Kemudian Umar mencari gandumnya. Dikasih waktu selama 1 minggu. Harus sudah datang 1 sok gandum itu. Kemudian sudah terjadi akad salam seperti itu, memesan 1 sok gandum untuk seminggu yang akan datang dengan harga 1 dinar. Setelah itu kemudian Zaid ini belum datang gandumnya, Umar belum mendatangkan gandumnya sesuai dengan yang dipesan oleh Zaid, karena waktunya belum jatuh tempo. Seminggu lagi. Ternyata Zaid menjual gandum tersebut kepada orang lain lagi, kepada Bakar misalnya, dengan 1 dinar yang muajjal, yang pembayarannya ditunda, sama seperti yang pertama tadi dilakukan oleh Zaid dengan Umar. Maka ini kemudian Zaid mengatakan 1 minggu lagi baru barangnya datang. Akhirnya Bakar menyerahkan 1 dinar. Zaid menunggu datangnya itu kepada dari Umar. Maka ini adalah menjual utang dengan hutang. Kemudian Zaid mengatakan kepada Umar, nanti serahkan kepada Bakar langsung. Saya sudah dapat 1 dinarnya. Maka yang seperti itu adalah menjual hutang dengan hutang, hukumnya diharamkan. Ini termasuk bai'uddain biddain yang diharamkan. Ada bentuk bai'uddain biddain yang dihalalkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya yang terjadi pada hawalah atau pemindahan pembayaran utang. Misalnya contohnya Zaid Zaid memberikan hutang kepada Umar 1 dinar. Kemudian Zaid ini punya utang ke Bakar 1 dinar. Maka kata Zaid kepada Umar, udah kamu gak usah bayar ke saya, langsung bayar ke Bakar, karena saya juga punya utang 1 dinar juga ke Bakar. Ini memindahkan hutang dari
Yang harusnya Umar bayar ke Zaid, Zaid bayar ke Bakar, tetapi ya dipindahkan langsung saja Umar, nggak usah lewat Zaid, tapi dipindahkan ke Bakar. Maka yang seperti itu adalah termasuk bai'uddain biddain, tapi yang dihalalkan dalam bentuk seperti itu, hawalah namanya. Tapi yang di sini adalah bai'uddain biddain yang diharamkan. Contohnya tadi adalah pada praktek jual beli salam. Ya, praktek jual beli dengan sistem penjual beli salam, yaitu memesan. Barangnya belum ada, tapi dibayarkan di awal uang harganya supaya dihadirkan seminggu lagi misalnya, atau 3 hari lagi misalnya. Dipesan begitu. Maka itu seperti itu disebut salam. Ini kan berarti Umar punya hutang ke Zaid dalam contoh yang tadi disebutkan. Kemudian Zaid menjual utangnya Umar itu kepada Bakar. Ya. Zaid mengatakan kepada Bakar, kamu mau pesan gandum enggak 1 minggu lagi? Tapi iya, kata Bakar. Ini berapa? 1 dinar. Dikasih 1 dinar ke Zaid. Tapi seminggu lagi baru dia kasih waktu atau tempo untuk diserahkan. Maka yang seperti itu adalah yang diharamkan, menjual hutang dengan hutang yang diharamkan. Tentunya. Adapun yang seperti tadi dicontohkan pada contoh yang kedua, hawalah, itu adalah termasuk yang tidak diharamkan dalam bentuk yang kalau orang punya hutang kemudian dia pernah memberikan hutang pada orang lain, tapi dia juga punya hutang ke orang lain dan ya, hutangnya itu sama nilainya, sama temponya, maka bisa dipindahkan langsung dari orang yang berhutang kepadanya untuk membayar kepada orang yang menghutanginya. Ini adalah yang ketiga dari macam-macam jual beli yang diharamkan. Satu lagi, wa yahrumu bai'ul fuduli. Juga diharamkan bai'ul fuduli. Apa itu yang dimaksud dengan bai'ul fuduli? Yaitu seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tidak ada wilayah. Ya, bai'ul fuduli ay bai'us syakhsi ma ay syai'an laisa lahu alaihi milkun wala wilayatun. Yaitu seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tidak ada wilayah atau pelimpahan kewenangan terhadapnya. Tidak ada wilayah atau pelimpahan kewenangan dengan salah satu jalur syar'i. Seperti apabila pemilik barang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualnya. Bukan wakilnya, bukan orang yang diserahi tugas atau pegawainya yang menjualkan itu, tetapi ini orang yang tiba-tiba datang nggak ada hak menjualkan barang milik orang lain ke pembeli yang ingin membelinya. Maka yang seperti itu disebut bai'ul fuduli. Faman ba'a ma laysa milkan lahu wala lahu alaihi wilayatun bi tariqin min at-turuq asy-syar'iyyati ka'an kana al-maliku qad wakkalahu bi an yabi'ahu lam yasihha bai'uhu. Ya, maka orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tidak ada wilayah atau pelimpahan kewenangan terhadapnya untuk menjualnya itu seperti wakilnya atau pegawainya yang ditugaskan untuk menjual atau budaknya yang ditugaskan untuk menjual. Ya. Maka yang seperti itu hukumnya tidak sah. Contohnya jika ada orang yang bertamu ke saudaranya ini punya warung, punya toko. Karena pemilik toko itu misalnya sedang keluar
saudaranya itu yang punya toko sedang keluar. Dia cuma di situ bertamu. Dia tidak menyerahkan, tidak juga mewakilkan, nggak mengatakan nanti kalau ada yang beli, ya jualkan. Kalau seperti itu kan jadi wakilnya. Tapi ini enggak, karena dia keluar misalnya belanja pengen masak buat jamuan tamunya itu saudaranya yang datang. Tiba-tiba ya saat penjualnya ini, pemilik barangnya itu, pemilik tokonya itu keluar, ada pembeli. Ini yang datang ke situ jangan menjualkan. Ya jangan dipikir sayang nanti saudara saya rugi kalau ada pembeli nggak dilayanin. Jangan berpikir gitu. Ya makanya sebaiknya kalau seperti itu kondisinya, maka pemilik tokonya bilang aja nanti jualkan nih. Kalau ada yang beli sesuai dengan harga yang tercantum. Dan tercantum ditempel biasanya kan ada ditempel itu buat tulisan harga setiap barang yang dijual di toko. Atau misalnya itu lihat aja harga-harganya di kertas, itu ada kertas tempel misalnya di ini daftar harganya. Ya, misalnya seperti itu. Ya, maka orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya itu hukumnya disebut bai'ul fuduli dan itu tidak sah. Ada pertanyaan ini, jika perkara tukar barang atau apakah harus dengan harga yang sama atau berat yang sama nilainya? Tukar barangnya ini apa? Bukan jual beli barang ini. Saling menukar. Maka tidak ini disyaratkan. Tergantung barangnya seperti apa dulu. Buku dengan buku, misalnya saya punya buku Qaulul Jali 2. Teman saya punya buku Sirot 2. Saya nggak punya Sirot, dia nggak punya Qaulul Jali. Saya tukar bukunya, nggak masalah. Nggak harus disyaratkan. Ini timbang dulu Qaulul Jali berapa beratnya. Ya, sampai ditulis di sini bukan sama Ustadz Budi ini, pencetak kitab Qaulul Jali, beratnya berapa, lembarannya berapa. Nggak perlu. Kalau cuma ya bentuknya adalah buku dengan buku. Kalau rumah Ustadz masuknya. Kalau rumah Ustadz masuknya rumah saya di sini. Bagaimana itu? Maksudnya tukar menukar rumah. Tidak disyaratkan harus sama nilainya. Meskipun yang satu rumahnya bagus, yang lain rumahnya jelek. Ya, maka tidak disyaratkan harus sama nilainya. Kalau sama-sama ini menukar, hukumnya boleh-boleh saja. Dia sukanya rumah punya temannya, rumahnya temannya sudah bosan, misalnya pengen rumah yang beda. Akhirnya udah kamu tukar dengan rumah saya gitu. Bolehkah jual beli dalam masjid haram? Hukumnya termasuk yang dilarang, tapi sah kalau jual beli di dalam masjid itu. Sah jual belinya tapi haram ya, jual beli di dalam masjid. Bagaimana dengan jualan online yang belum ada barangnya tapi suruh transfer duluan, biasanya barang PO sampai 2 minggu. Iya, itu nggak apa-apa, itu jual beli online. Ya, maksudnya tadi yang diharamkan itu barang belum datang dijual lagi ke orang lain, itu yang tidak boleh. Adapun kalau kita membeli secara online, uangnya sudah dibayar duluan, barangnya baru datang, ya 2 hari lagi, maka itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Adapun
yang barang yang pesanan, PO, apa bahasanya, pre-order, 2 minggu barangnya barangnya belum dibuat, maka yang seperti itu adalah termasuk ya dalam bentuk salam tadi akadnya. Jual beli salam namanya, memesan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jual beli salam itu harus berupa barang yang tidak bercampur antara satu dengan yang lain, bukan barang jadi, tapi barang ininya, mentahnya, misalnya gandum atau hewan, misalnya kuda, misalnya kuda liar, pesan kuda gitu. Tapi kalau berbentuk makanan yang jadi, roti misalnya, yang seperti itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak sah. Tapi sah dalam mazhab selain Syafi'i, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Maka kalau ada pesan misalnya makanan, berapa pesan nasi kebuli untuk acara maulid, 100 box untuk malam Jumat besok, sekarang dibayar. Yang seperti itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi dalam mazhab Abu Hanifah sah. Ya, sahnya bukan dalam mazhab Syafi'i, karena itu tidak memenuhi syarat yang dibolehkan untuk salam dalam mazhab Syafi'i. Kemudian untuk jual beli di dalam masjid hukumnya sah, itu sah jual belinya, cuma karena ada larangan dalam hadis maka itu hukumnya haram melakukan jual beli di dalam masjid. Jadi kalau pre-order seperti itu, ya kecuali barangnya berupa ini burung misalnya. Ya, burung kalau itu miliknya tapi berada di tempat lain, ya maka boleh dia menjualkan meskipun itu ya baru datang 2 hari lagi, baru kemudian diserahkan ke pembeli. Yang penting barang yang bisa diserah terimakan. Adapun kalau pre-order tapi itu dia nggak punya, setelah ada pembeli baru dia pesan lagi ke orang lain. Ya, maka yang seperti itu yang tidak dibolehkan, harus diubah akadnya, jangan seperti itu. Jadi dia memesan kepada pembuatnya. Ya, pembuatnya misalnya ada orang jualan mimbar Jepara. Ya, jualan mimbar Jepara, tapi dia rumahnya saya misalnya di Bekasi. Saya nggak punya bengkel, nggak punya untuk membuat barang-barang mebel, lemari atau mimbar dan yang kursi, meja gitu, nggak punya di sini. Saya cuma karena ada teman atau saudara yang di Jepara, dia pengrajin itu. Kemudian kalau ada yang beli baru saya pesan. Atau rebana. Yang sering kan kalau di Gresik kan ada pabrik rebana tempat saya. Saya di sini di Bekasi ada saudara saya yang produksi rebana. Ya buat hadroh itu. Maka yang seperti itu saya jangan jadi penjualnya, saya ini adalah cuma wakil atau ya bahasa ininya sekarang misalnya distributor gitu. Maka saya ini bukan penjual, saya yang penjual adalah yang saudara saya itu. Bilang aja ke orangnya saya ini adalah sebagai wakil dari penjual. Maka saya bilang ke saudara saya, setiap ada yang mau beli melalui saya, berarti saya ini wakil kamu untuk menjualkan barang-barang yang kamu jual itu. Ya, begitu caranya. Supaya minta penjelasan kembali tentang hutang dengan hutang yang diharamkan, itu contohnya orang memesan. Ya, memesan 1 karung beras. Saya pesan 1 karung beras kepada Zaid.
Saya bilang Zaid, saya mau beli beras Karawang. 1 karung 400.000. Ya, saya bilang ke Zaid begitu. Ya, ini 400.000 saya kasih. 3 hari lagi harus sudah nyampe. Gitu. Jadi kan ada temponya 3 hari. Ya, Zaid boleh saja hari pertama besok masih di rumah. Ya, hari kedua masih di rumah. Pas hari ketiga dia baru beli ke Karawang sana di Pasar Johar, tempat pasar beras Karawang, karena udah punya kenalan sana. Ustadz Alam jualan beras di sana. Ya, baru Zaid datang pada hari ketiga nih. 1 karung beras. Itu yang seperti itu disebut salam akadnya. Ternyata sampai di sana karena dia punya kenalan dan jamaahnya Ustadz Alam yang jualan di pasar beras di Johar, Karawang. Maka harganya sama Zaid cuma 300.000 dapatnya Zaid. Berarti dia masih untung 100.000. Karena saya mengasih uangnya 400.000. Saya belinya dengan harga 400.000. Pesannya itu dengan harga 400.000. Ini yang disebut dengan akad salam. Dan dipahami dulu akad salam seperti itu. Memesan suatu barang, kemudian dikasih uang untuk barang tersebut sesuai dengan harga yang diminta, tapi barangnya baru akan dihadirkan yang sesuai dengan tempo yang ditentukan. Misalnya 3 hari lagi. Contohnya seperti yang tadi saya contohkan begitu. Belum 3 hari barang belum datang, saya jual lagi misalnya. Seandainya ya, saya jual lagi ke Pak Haji Umar, tetangga saya. Pak Haji, saya punya ini beras Karawang nih. 400.000 harganya. Tapi 3 hari lagi ya saya serahkan. Iya. Sama harganya seperti itu, sama temponya seperti itu. Ya. Barangnya kan baru saya pesan hari ini tadi. Malam ini saya pergi ke rumah Pak Haji Umar. Saya tahu dia mau hajatan. Mau nyunatin anaknya misalnya. Ini barang punya saya 1 karung beras Karawang nih. 400.000. Tapi 3 hari lagi ya. Ini kan Pak Haji hajatannya nanti hari Ahad, ya hari Sabtu saya bawa atau hari Jumat saya bawa ke rumah Pak Haji. Sabtu baru bisa dimasak gitu. Misalnya contohnya gitu. Padahal barangnya itu dari Zaid saya belum menerima. Maka yang seperti ini menjual hutang dengan hutang. Ya. Pak Haji Umarnya sudah nyerahin uangnya ke saya. 400.000. Berarti uang 400.000 yang saya serahkan ke Zaid tadi ya udah kembali lagi dari Pak Haji Umar. Tapi saya ya belum menerima beras dari Zaid 3 hari lagi karena temponya. Saya juga ngasih tempo ke Pak Haji Umar tapi 3 hari lagi ya baru saya bawa ke Pak Haji. Saya serahkan barangnya. 1 karung beras itu. Maka yang seperti itu ya, memindahkan hutang dengan atau menjual hutang dengan hutang. Ya, Zaid kan punya hutang ke saya untuk menyerahkan atau menghadirkan, membawakan kepada saya barang yang saya pesan itu berupa beras 1 karung. Belum datang barangnya itu. Saya jualkan ke Pak Haji Umar lagi. Masih berupa pesanan. Kemudian saya jualkan ke Pak Haji Umar. Ya, dengan tempo yang sama 3 hari lagi. Maka yang seperti itu hukumnya menjual hutang dengan hutang termasuk yang diharamkan. Bagaimana hukumnya jual online? Dengan menerima DP atau uang muka dahulu, barang baru yang mau dibeli dipesan. Itu dia tadi. Ya, seperti tadi. Kalau kita seperti itu, kita tidak memposisikan diri kita sebagai penjual, tetapi jadi apa? Wakil dari penjual yang sebenarnya. Ya.
Kalau ya jual beli dengan cara DP itu hukumnya dibolehkan dalam Islam. Menurut mazhab Imam Syafi'i, DP yang sudah dibayarkan, kalau seandainya barang ternyata tidak ada, barang ternyata tidak bisa diserahkan, maka DP-nya harus dikembalikan. Ya, itu dalam bahasa fikih namanya urbun. Bai'ul urbun yaitu menjual dengan menyerahkan uang muka atau DP. Itu dibolehkan, tetapi dengan syarat jika ternyata barangnya tidak bisa diserahkan atau tidak jadi, akadnya dibatalkan di tengah jalan, maka urbunnya itu atau DP-nya itu harus dikembalikan kepada pemesan, pembeli. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, tidak hangus, tidak seperti yang terjadi di sebagian bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di masa sekarang ini. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya jual beli dengan DP atau uang muka atau bai'ul urbun. Menurut pendapat selain Imam Syafi'i, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat mazhab Hambali, itu bai'ul urbun hukumnya sah dan ya, DP-nya itu kalau seandainya tidak bisa diserah terimakan barangnya, maka itu tidak dikembalikan, tapi sudah menjadi hak milik penjualnya. Ya, itu seingat saya, insya Allah nanti kita ini dalam ada dua perbedaan pendapat para ulama. Nanti saya murojaah lagi bagaimana syarat-syaratnya ininya supaya keterangannya bisa lebih rinci. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Jika kita menukar barang dan keduanya sudah setuju, beberapa hari kemudian salah satu penukar berubah pikiran, dia pengen balik barang yang ditukarnya tadi. Hukumnya bagaimana? Menukar bukan ini, bukan jual beli ini, tapi saling tukar menukar. Yang hukumnya boleh saja untuk kembali lagi ditukarkan kepada orang tadi yang sudah menerima barang itu. Karena ini bukan jual beli, tapi dia saling memberi, satu memberi barangnya, yang lain memberi barangnya. Seandainya berubah pikiran, pengen dibalikin lagi, ya nggak apa-apa hukumnya. Tidak ada kelaziman bagi ini untuk tidak ada suatu yang melazimkan akad seperti itu. Artinya hak miliknya setelah sudah diserahkan, diberikan, sudah menjadi hak milik masing-masing. Dan barangnya yang satu sudah ke tangan orang lain. Ya. Dan barang orang lain itu juga sudah berpindah hak miliknya ke yang satu lagi, yang memberinya. Yang saling tukar menukar ini. Bukan jual beli tapi ini. Kemudian kalau seandainya berubah pikiran, tidak ada yang ketentuan hukum yang mengikat bahwasanya nolak. Seandainya dia ingin ini, maka diminta dengan cara yang baik supaya barangnya kembali lagi. Adapun secara hak milik, maka kalau sudah memang dari saat tukar menukar itu sudah sama-sama setuju, sudah sama-sama ridho, maka itu sudah menjadi hak milik ya barang yang sebelumnya ini. Seandainya ya hak milik karena ini sudah berubah hak kepemilikannya, kemudian yang satu berubah pikiran, ternyata yang lain menolak karena ini sudah jadi hak miliknya, maka dia pun berhak untuk itu.
Maka sebaiknya dengan cara yang baik, misalnya dimusyawarahkan, dikompromikan dengan orang tersebut supaya sama-sama mengikhlaskan untuk kembali lagi barangnya. Bagaimana kalau jual beli gas atau pulsa? Ya, sesuatu yang tidak terlihat itu tidak boleh dijual belikan. Yang majhul tidak bisa dijual belikan, maka caranya dengan tabarruk saja. Ya, saya kasih uang, ya, kemudian yang satu lagi memberi gas atau ya, LPG itu maksudnya kan ini gas untuk kompor gas itu. Karena itu tidak terlihat barangnya. Yang terlihat kan cuma besinya itu. Besi bulat itu yang warna hijau atau warna biru. Tempatnya katanya di dalamnya ada gas tapi nggak kelihatan. Cuma kalau dinyalain kompor bisa nyala apinya. Tapi barangnya tidak terlihat. Sebagaimana juga pulsa katanya nggak ya, kita ngasih ke orang itu uang. Kemudian dia katanya ngirim pulsa, tapi pulsanya nggak kelihatan, tiba-tiba muncul tulisan gitu aja, sudah diterima berapa giga kuota internet misalnya. Tulisan doang, kuotanya nggak kelihatan itu bentuknya apa bentuknya kayak cahaya lampu atau bentuknya kayak cahaya lilin atau bentuknya berupa angin, angin kipas angin atau angin AC atau bentuknya seperti ini, nggak ada kelihatan itu. Ya, tidak berupa benda yang ada wujudnya, maka yang seperti itu yang tidak bisa dijual beli, tapi dengan cara tabarruk. Berarti pesan online harus COD ya Ustadz. Tidak harus COD. Boleh bayar di rumah dan itu lebih aman. Tapi seandainya bayar ke orang ya dengan memesan barang, membeli barang, kemudian baru dikirim barang tersebut, tentunya kan butuh waktu. Tidak seketika itu langsung datang gitu. Apalagi kalau ya, bertransaksinya dengan orang yang tempatnya jauh. Misalnya kayak tadi di Jepara pesan mimbar atau pesan rebanan. Maka yang seperti itu boleh kita bayar terlebih dahulu. Kemudian barangnya baru dikirim. Tapi itu dengan penjualnya langsung maksudnya gitu. Ya, adapun kalau bukan dengan penjualnya langsung, maka yang bukan penjual langsung ini ya bukan menjadi penjual tetapi jadi wakil. Jadi boleh tidak harus COD. Ya, boleh dengan COD atau ya, boleh juga dengan membayar terlebih dahulu kemudian ya, baru barangnya dikirim setelah dibayar. Tidak harus COD, boleh COD, boleh tidak COD. Ya, yang saya permasalahkan tadi, jangan ini bukan pembeli, bukan penjual, tapi dia menjualkan barang orang lain tanpa seizin orang itu. Ya, itu baru yang tidak bisa. Jual beli salam maksudnya apa Ustaz? Yaitu akadnya itu disebut salam, memesan. Ya, salam itu artinya memesan. Saya pesan beras 1 karung. Berasnya adalah beras Kerawang. Harganya 400.000. Saya kasih 400.000 itu ke orang. Dia belum punya berasnya. Maka dia cari dulu. Setelah itu, ternyata dari Karawang dia dapat harga 300.000. Berarti untung berapa? 100.000. Itu disebut dengan salam. Ya, maka besoknya baru diserahkan ke saya sama penjualnya, itu. Ya. Berjualan di masjid jualnya sah tapi dilarang. Kalau barangnya dikasih di dalam tuh uangnya bayar di luar masjid, yang dimaksud masjid itu masjid jami atau semua yang suka disebut musolan. Yang penting
bangunannya itu adalah bangunan yang diwakafkan untuk sholat, itu disebut masjid. Ya. Jadi yang dimaksud dengan masjid itu adalah yang diwakafkan untuk masjid, baik tanahnya diwakafkan ataupun bangunannya yang diwakafkan. Misalnya tanahnya tidak diwakafkan, tapi bangunannya adalah bangunan wakaf untuk masjid, maka itu disebut masjid. Kalau ada orang ngasih barang, nih saya kasih, bukan jual di dalam masjid, boleh. Yang tidak boleh itu kan apa? Yang jual beli di dalam masjid. Kemudian yang lain lagi tadi ngasih uang, bukan membayar harganya, bukan. Ya, ngasih uang, bukan bayar harganya. Yang dibolehkan seperti itu karena sama-sama ngasih. Tapi kalau itu jual beli, saya jual di dalam masjid, meskipun dia bayarnya nanti di luar masjid, ya tetap hukumnya haram. Ya, yang diharamkan adalah jual belinya itu di dalam masjid. Meskipun bayarnya besok, pas ketemu ya lewat depan rumahnya ternyata nih sekalian bayar, meskipun bayarnya nanti itu tetap haram jualnya. Kalau Shopee atau apa itu sudah dianggap penjualnya langsung, Ustadz. Ya kan Shopee juga kan bukan Shopee yang jualan itu, tapi ada orang-orang yang menjualkan melalui aplikasi atau melalui ini apa namanya Shopee. Kan ada toko-tokonya namanya. Pemilik tokonya ada yang juragan, ada yang apa bahasanya itu. Ada yang penjual top atau apa ininya. Itu kan namanya penjual dia ininya. Statusnya itu sudah juragan atau sudah apa gitu. Kan ada ininya. Sudah dapat bintang berapa. Kan itu penjualnya itu dia. Adapun itu Shopee itu kan cuma aplikasi untuk apa? Menampung orang lain untuk mempromosikan barang dagangannya di situ. Sementara penjualnya ya ada di situ masing-masing itu kan ada tulisannya di Surabaya atau di Jogja atau di Semarang atau di Bandung atau di Bogor atau di Jakarta. Ada yang di Medan misalnya penjualnya gitu. Yang sering muncul di Lazada, di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia itu. Bagaimana dengan aplikasi Lazada sedangkan kurir yang mengantar sama kita bagaimana hukum jual belinya? Ya, itu kurir yang mengantar itu kan dia cuma bertugas untuk mengantarkan, jual belinya sama penjualnya. Kemudian ya, penjualnya kan dia buka penawaran itu melalui apa aplikasinya itu. Jadi aplikasinya itu kan cuma sebagai jasa untuk orang-orang yang ingin berjualan, maka dia buka itu aplikasi itu. Penjual dengan pembelinya tetap sama itu, penjual yang menjual di situ. Kita nggak bayar ke Lazadanya, tapi membayar ke siapa? Ke penjualnya. Bukannya begitu. Setahu saya begitu. Mungkin saya belum terlalu paham. Tapi yang pernah saya beli di Shopee, di telepon pun orangnya kadang ya bisa. Ya, kemudian kita beli ke dia, transaksi sama dia. Pesannya dia, nanti dia SMS mau pesan yang warnanya apa Pak gitu. Nomornya berapa? Kan begitu, bukan dengan Shopee-nya. Shopee-nya mah nggak tahu menahu dia. Cuma dia buka apa sebagai aplikasi untuk orang menawarkan barang dagangannya. Iya, seperti itu. Adapun yang bertugas untuk mengantarkan barang itu dia cuma bertugas untuk mengantarkan barang. Sementara yang berjualan di situ adalah penjualnya. Kita beli kepada penjualnya. Ya, nggak tahu saya apa mungkin saya yang selama ini karena masih kurang pengalaman dengan jual beli aplikasi online seperti itu. Tapi sepaham saya begitu ketika
melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual yang mempromosikan barangnya di aplikasi-aplikasi itu. Ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi karena waktunya sudah jam 9 ini. Insya Allah jika saya mungkin salah dalam menyampaikan atau mungkin karena saya kurang paham dengan aplikasi-aplikasi transaksi sistemnya bagaimana. Mungkin nanti jika ada yang bisa menjelaskan lebih jelas, lebih detail, ya kita ini lagi perinci lagi penjelasannya ya, dan kita sampaikan bagaimana tentang hukumnya. Mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita chat itu yang dia yang punya barangnya atau dia yang nggak punya barangnya, kita nggak tahu. Ya, makanya kalau kita dalam posisi seperti itu yang menjualkan melalui aplikasi, maka seandainya kita bukan punya pemilik barangnya, tapi kita pesan lagi ke orang lain, kita posisikan sebagai wakil, kita hubungi orang itu, ya, saya sebagai wakil kamu menjualkan ini, saya buka di aplikasi, ya, untuk toko saya promosikan melalui Shopee misalnya gitu. Ya, begitu tadi. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya.